Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membuat video pengganti perkuliahan dari multimedia di pertemuan 3. Perkenalkan, nama saya Dimas Kurnia Chandra dengan NPM 2417052018. Jadi untuk di pertemuan 3 ini kita kita ini bakal bahas tentang user interface atau UI. Nah, dari UI itu dia ini sebuah eh, di sini ada gambaran umum dari user interface dan user experience atau UI UX. Nah, dalam pengembangan sistem informasi ini, materi meliputi UI UX, komponen dari utamanya nanti kayak navigasi, kontrol input, tampilan informasi atau prinsip-prinsipnya atau prinsip-prinsip yang ada dalam desain UI kayak hierarki, penggunaan warna, tipografi. Terus untuk ini capaian pembelajarannya, ya kan saya jelasin ulang ya. Terus untuk materinya di sini kayak konsep dasar dari UI dan UX. Yang pertama itu UI atau user experience ini elemen visual yang memungkinkan dari pengguna untuk berinteraksi kepada produk digitalnya, kayak mencakup tombol, menu, formulir, icon, dan elemen visual lainnya membentuk tampilan dari sistemnya nanti. Terus fokus utama dari UI adalah estetika dan layout. Jadi di mana dia bisa membuat tampilan yang disenangi banyak orang. Nggak cuma disenangi tapi juga fungsional ya, ini menarik dan fungsional. Terus untuk user experience, nah kalau untuk UX ini berfokus dari pengalaman dari penggunanya seperti namanya, dari secara keseluruhan saat berinteraksi dengan produknya, kayak mencakup dari emosi atau persepsi, referensinya, respons dari fisik atau psikologis pengguna. Nah, UX yang baik ini dia tuh bisa mastiin perjalanan pengguna dari awal hingga akhir itu berjalan lancar, efisien, dan menyenangkan, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengguna. Kayak waktu pakai itu dari awal sampai akhir itu pengguna diharapin nggak ada yang bingung dengan produk digitalnya. Terus komponen utama antar muka pengguna itu ada pertama dan navigasi. Navigasi itu elemen yang memungkinkan berpindah antar halaman atau bagian aplikasi. Kayak yang biasanya itu navigasi itu kayak yang di bawah itu navbar. Jadi kalau dia pencet bisa memindah halaman-halaman. Terus yang kedua ada control input. Ini elemen interaktif kayak tombol, form field, drop down, atau checkbox. Kayak tombol apapun. Terus kayak drop down itu kalau dipencet terus ada listnya, atau checkbox itu kayak kalau diklik checklist. Nah, yang memungkinkan ini pengguna masukin data atau memberi perintah ke sistem desain kontrol. Terus yang tiga ada tampilan informasi, yaitu cara penyajian dan data dan konten, termasuk dari teks, gambar, tabel, grafiknya, gimana cara kita nampilin informasi yang ada. Terus yang selanjutnya ada poin penting dalam desain UI, yaitu ada visual hierarki. Ini merupakan teknik elemen visual berdasarkan tingkat kepentingan atau prioritasnya. Yang pertama ada ukuran dan skala. Nah, yang besar itu biasanya karena menarik perhatian, jadi dia dijadiin judul daripada teks-teks yang lainnya. Karena ini hal yang penting. Terus yang kedua ada warna dan kontras, karena warna yang berbeda atau kontras yang tinggi itu bisa nonjolin elemen tertentu. Seperti kayak tombol, kayak kalau tombol yang biasanya kita berada di beranda suatu, warnanya itu bakal beda daripada tombol-tombol yang belum kita pencet. Kayak gitu. Ini kategori warna ada primer, sekunder, tersier, warna teks, warna aksen, warna latar belakang, background, warna pilihan, warna umpan balik, warna tautan, warna status, mode gelap terang. Terus selanjutnya ada UI color system. Untuk warna antar muka atau pengguna itu UI color. Pertama psikologi warna yang membawa makna dan emosi yang berdampak pada persepsi pengguna. Jadi misalnya kalau merah itu untuk energi atau peringatan, kalau biru untuk ketenangan, hijau untuk aman, dan lain-lain. Terus ada kontras dan keterbacaan. Nah, ini penting biar kalau memakai warna itu
sama backgroundnya itu nggak nyampur gitu, biar nggak terlalu apa, kalau kontras gitu kan kayak biar bisa dibaca. Kalau kayak gini nih ada tulisannya dia nggak kebaca, jadi dia kayak kalau kontras yang baik itu bisa nonjolin elemen penting kayak tombolnya tadi. Kalau ini kontras yang tidak baik. Terus ada palet warna terbatas dan konsisten, kayak penggunaan warna yang harmoni dengan jumlah warna terbatas dari primer, sekunder, atau aksen itu bisa menjaga tampilan UI-nya tetap profesional. Kalau keramaian kan juga jelek. Terus ada warna brand, warna UI harus mencerminkan identitas atau karakter. Identitas atau karakter brand mantau membangun citra yang konsisten. Ada aksesibilitas warna, pilihan warna yang harus mempertimbangkan aksesibilitas. Jadi kayak warna itu membantu pengguna untuk terbatas dan penglihatan kayak buta warna dan sejenisnya. Terus state warna atau interaksi, kayak warna yang digunakan buat beri umpan balik visual pada elemen yang berinteraksi. Oke, hovering, kayak kalau diklik hovering itu gitulah. Nah, ini ada contohnya. Selanjutnya ada tipografi, pemilihan jenis huruf yang tepat, ukuran dan penataan teks biar mempengaruhi kejelasan pesan dan kepuasan dari pengguna. Selanjutnya ada elemen tipografi. Yang pertama font family atau jenis fontnya. Jadi pemilihan jenisnya ini berpengaruh pada karakter dan kesan dari UI. Misalnya kalau font sans serif itu berikan kesan tradisional, formal, sedangkan sans serif cenderung modern, bersih. Terus untuk ukuran fonts, mengatur prioritas informasi kayak judul biasanya lebih besar, teks-teks biasa lebih kecil, dan sebagainya. Terus berat font, yaitu variasi berat huruf seperti table kayak di bold, reguler, atau ringan. Itu kayak berikan kesan penekanan pada bagian-bagian yang penting pada struktur teks. Terus ada warna font, warna di huruf yang harus kontras dengan latar belakangnya biar fontnya itu terbaca jelas. Terus ada jarak antar huruf atau letter spacing. Jarak antar huruf yang tepat membuat teks lebih mudah dibaca dan estetik. Ini juga penting biar kalau pemisahan katanya juga jelas, dan kalau nggak jelas spacingnya nanti ada yang lewat-lewat itu. Terus jarak antar baris, jarak vertikal antar baris mempengaruhi keterbacaan dan kenyamanan visualnya juga. Terus selain ini juga memberikan ruang bernapas pada teks sehingga tidak terlalu padat. Terus penggunaan style atau dari kayak italic, underline, variasi gaya penulisan seperti kayak miring, garis bawah, atau kapitalisasi dapat digunakan untuk menekankan kata yang atau kalimat tertentu. Terus selanjutnya ada alignment atau perataan teks. Cara teks diratakan kayak rata kiri, rata tengah, rata kanan, justify. Nah, ini juga mengaruhi suasana dan fokus dari baca. Terus kalau rata kiri ini umumnya digunakan untuk bahasa yang dibaca dari kiri, kayak ya semua bahasa rata-rata dari kiri, kayak kalau dari kanan bahasa Arab. Terus ada prototype adalah tingkatan atau seni membuat, meniru, atau menguji semua atau bagian fungsi dari aplikasi di web. Nah, ini tugasnya saya udah ngumpul, Kak.